Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus bersuka cita karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berbicara dari hal terlepas dari masa kesesakan. Terlepas dari masa kesesakan. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, tentu dengan suara yang jelas, suara yang nyaring, supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bisa berkata amin. Saya bacakan sekali lagi. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya. Inilah sebuah pernyataan dari Raja Daud. Kita tahu persis Daud adalah seorang raja yang dahsyat, yang hebat, yang karirnya luar biasa, sehingga banyak sekali ayat-ayat yang di Alkitab ini menuliskan tentang Daud. Terlepas dari masa kesesakan. Apa yang dimaksud dengan kesesakan? Bapak Ibu, kesesakan adalah masa kesulitan. Itu kesesakan. Masa kesulitan. Situasi terjepit. Masalah yang berat. Tidak leluasa, terhimpit, terancam, dicengkram, diancam. Itulah masa kesesakan. Dan masa-masa ini dialami oleh Raja Daud. Dia terjepit, dia alami kesulitan, dia alami masalah yang berat. Dia tidak leluasa bergerak, dia terhimpit, dia terancam, bahkan tercengkram dengan keadaan situasi pada waktu itu. Itu yang dialami oleh Daud. Nah, kesesakan dalam bahasa Inggris itu dipakai, kesesakan dalam bahasa Inggris dipakai kata distress. Distress. Itu kesesakan. Makanya kalau orang lagi alami masalah terkadang stres. Karena dipakai kata distress. Bahasa Ibrani dipakai tsar. Tezat. Artinya tempat yang sesak dan banyak batu tajam. Jadi ketika kita alami masalah, alami persoalan, itu tempat yang sesak. Rasanya mau jalan pun nggak bisa karena perjalanan itu terasa batu yang tajam menusuk tumit kita. Nah, kesesakan itu dialami oleh Raja Daud. Nah, dalam ayat ini Daud mengucap syukur. Nah, Daud mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena terlepas dari cengkraman musuh-musuhnya. Terlepas dari ancaman pembunuhan dari Raja Saul dan tentaranya yang sering mengejarnya untuk dibunuh. Itulah sebabnya ketika dia terlepas dari kesesakan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kepada kita semua, tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak punya masalah. Bisa berkata amin? Tidak ada manusia di dalam dunia ini tidak punya beban berat. Terkadang kita terhimpit, tidak leluasa. Terkadang kita dicengkram oleh masalah, oleh persoalan. Terkadang kita diancam untuk dibunuh.
Daud alami itu. Tetapi ingat baik-baik, sekalipun kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesesakan, dalam persoalan yang berat, yakinlah pasti ada jalan keluar. Haleluya. Pasti ada jalan keluar. Dan itu sudah dialami oleh Daud. Daud sering alami kesesakan dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan kelepasan dan mengangkatnya dan memuliakan namanya atas seluruh bangsa. Dalam arti, Bapak Ibu Saudara, artinya kesesakan itu tidak terus menindih kita. Kita tidak terus dicengkram oleh persoalan. Kita tidak terus ada dalam masalah yang berat. Ada waktu Tuhan pasti menolong kita. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya Daud, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lepaskan dia dari kesesakan. Ketika engkau alami masalah, alami persoalan, alami penyakit, masalah yang menindih engkau berat bagaimanapun. Kalau Tuhan sudah tolong, ya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Datang mengucap syukur, datang ke gereja, ibadah itu ucapan syukur. Memuji-muji dia, menyenangkan hatinya. Seperti yang Daud alami. Sehingga dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasia Daud terlepas dari kesesakan? Ada rahasianya. Kita belajar dari Raja Daud. Ada rahasia, dia terlepas dari kesesakan. Dia terlepas dari masalah. Dia terlepas dari persoalan. Dia terlepas dari ancaman. Dia terlepas dari cengkraman. Dia terlepas dari ketidakleluasaannya. Sehingga dia berikan ayat-ayat ini. Yang pertama, untuk terlepas dari kesesakan. Yang pertama, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Untuk kita terlepas, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada banyak orang ketika alami persoalan yang berat, alami masalah yang berat, dia lebih suka berteriak kepada manusia daripada dia berteriak kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Aku berseru kepada Tuhan. Aku minta tolong kepada Tuhan. Untuk kita alami kesesakan dalam hidup kita, berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Haleluya. Tentu berteriak di sini memiliki suara yang keras. Tuhan tolong saya. Lepaskan saya. Haleluya. Ketika kita alami persoalan yang berat, berteriaklah kepada Tuhan. Makanya dalam ayat itu dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak. Ya, berteriak. Jadi jawaban satu-satunya kita lepas dari persoalan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Teriakan seruan minta tolong kepada Tuhan. Seperti Bartimeus dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Ketika dia mendengar Yesus lewat, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada banyak orang menegurnya supaya dia diam. Tapi ayat itu berkata, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Tuhan tolong sembuhkan dia. Seruan teriakan kepada Tuhan. Tuhan yang kita sebut bukan Tuhan yang tongol sehingga kita harus berdoa pelan-pelan. Bukan itu, tetapi dari teriakan itu Tuhan melihat iman percaya kita kepadanya. Tuhan tahu bahwa seruan yang kita naikkan adalah seruan yang sungguh-sungguh. Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sehingga kita lepas dari kesesakan kita. Haleluya. Mari mulai belajar berdoa yang keras. Haleluya. Memuji Tuhan yang keras. Karena teriakan seruan kita
itu pertanda bahwa iman kita dahsyat dan Tuhan pasti menolong. Haleluya. Yang kedua, kenapa, apa rahasianya Daud terlepas dari kesesakan? Daud terlepas dari kesesakan karena menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Untuk lepas dari kesesakan, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan hidup kita. Tuhan akan melepaskan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tekanan berat, bagaimanapun berat yang menindih kita, Tuhan akan lepaskan kalau hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 berkata begini. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kata kata Samuel kepada Saul. Kata Tuhan kepada melalui Samuel kepada Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan hatinya, yaitu Daud menggantikan Saul. Berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ketika Raja Saul memerintah, Tuhan sudah ganti orang lain, yaitu Daud, yang berkenan di hati Tuhan. Bagi berkenan di hati Tuhan, hidup berkenan itu bagaimana sih? Hidup yang berkenan, jadi Tuhan itu mengatakan bahwa karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menuruti segala perintah-perintah Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Kenapa kita tidak dilepaskan dari kesesakan? Kenapa kita beban berat itu selalu ada dalam hidup kita? Kenapa kita tidak leluasa? Kita selalu terhimpit, tercengkram, terancam karena hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Coba hidup kita berkenan, lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Daud alami persoalan yang berat. Saudara bisa bayangkan, dia itu sudah dilantik oleh Samuel menjadi raja atas Israel karena atas perintah Tuhan. Tetapi dia tidak langsung duduk di kursi kerajaan. Malahan dia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya mau dibunuh. Tetapi dia tetap lakukan kebenaran firman Allah. Dia tetap memuji Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya endingnya dia dilepaskan dari kesesakan. Haleluya. Mazmur pasal 18 ayat 30 berkata, Mazmur 18. Maksud saya 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Perhatikan baik-baik ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, yaitu menolak Saul. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bisa berkata amin. Ketika Tuhan memilih Raja Israel, semua anak-anak Isai diperhadapkan. Ada Syama, Abinadab, dan semuanya anak-anak Isai diperhadapkan. Daud tidak ada pada waktu itu. Nah, Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel jangan tertipu dengan perawakannya yang tinggi. Aku telah menolak mereka. Mereka bukan Raja Israel. Tetapi ada satu anak Isai yang namanya Daud masih ada sedang menyembelihkan kambing domba. Panggil dia. Ketika orang-orang memanggil dia, Tuhan berfirman kepada Samuel, urapi dia, karena aku telah melihat hatinya itu berkenan kepadaku. Haleluya. Jadi kalau kita mau dilepaskan dari kesesakan, himpitan-himpitan persoalan yang berat,
Rahasia yang kedua adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah hati kita ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Kita datang ibadah, kita berdoa, tapi hati kita jahat. Hati kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Haleluya. Ketulusan kita dalam kita mengiring Tuhan. Kalau kita tulus mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tulus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tulus berkorban untuk Tuhan, pasti Tuhan akan tolong dan lepaskan kita. Bisa berkata amin? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada 4 poin. Yang ketiga, kenapa Daud terlepas dari kesesakan? Apa rahasianya? Rahasia yang ketiga, bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Haleluya. Bersandar penuh kepada Tuhan, percaya penuh. Yang Tuhan tuntut bukan iman yang setengah-setengah. Yang Tuhan tuntut full heart. Percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Yakin akan pertolongan Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 berkata begini. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Lihat, terjepit. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bisa berkata amin. Seolah-olah gak ada pertolongan manusia lagi. Karena rakyat bangsa Israel sudah mau melempar dia dengan batu, membunuh dia. Cari pertolongan di mana-mana gak bisa lagi. Sudah terjepit. Semua orang sudah melawan Daud. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin seolah-olah kita dalam rumah tangga kita. Kita seolah-olah dimusuhi oleh seisi rumah. Atau sekampung kita. Rasanya terjepit. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun ada 1000 tangan yang menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh kalau tangan Tuhan yang menolong kita. Bisa berkata amin. Satu tangan yang kuat itulah yang akan menolong kita, membangkitkan kita. Makanya Daud ketika dia dalam keadaan terjepit, tidak ada bisa bantuan lagi dari manapun. Semua siap melontari dia dengan batu. Apa yang dia lakukan? Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita mau dilepaskan dari kesesakan kita, dari persoalan yang berat, bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Orang kalau percaya penuh kepada Tuhan, dia selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Orang kalau percaya kepada Tuhan, dia yakin betul pasti Tuhan tolong. Orang kalau percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun di hadapan mata itu mustahil, tapi dia yakin pasti Tuhan tolong. Haleluya. Di masa-masa pandemi ini, saya lagi mau bangun gereja cabang Ibu Gembala Selvi di Semangkir. Rasanya tidak ada jalan keluar lagi karena sudah masa pandemi, mana mau dapat bantuan-bantuan. Orang kirim semen 75 sak. Orang kirim batu bata 4.000 biji. Orang kirim pasir 4 dump truck. Saudara bisa bayangkan. Doakan, karena kita buka gereja ini untuk gereja cabang, kita memenangkan daerah sana. Bisa berkata amin. 1 jiwa dimenangkan, malaikat sorga bertempik sorak. Karena Tuhan utus kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Makanya kalau saudara mau membantu Ibu Selvi, silakan berurusan langsung kepada Ibu Selvi. Mulai besok tukang-tukang sudah mulai kerja. Saya yakin semua pasti terpenuhi. Saya percaya kalau kita bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kalau kita yakin kita menabur, pasti kita akan menuai. Tidak mungkin kita menabur dengan tulus hati tidak ada tuaian, pasti menuai. Dan itu saya alami hari-hari ini. Saya menabur kemana-mana, berikan bantuan sembako kemana-mana. Sampai 1012 pendeta saat kami sudah bantu dengan sembako. Tuhan selalu beracara. Haleluya. Kemarin saya nggak punya uang. Tinggal di ATM saya cek di M-Banking saya tinggal 3.600 rupiah kalau nggak salah. Di M-Banking. Saya ke Probolinggo, ke Gendingnya, ngambil itu kursi kecil yang Tante Miang kaset, Tante yang kecil itu dibuat, yang ketinggalan digending dibuat, saya ngambil. Dalam perjalanan tiba-tiba ada seorang kaya WA ke saya, Pak John, saya ingin memberkati Pak John, mau salurkan berkat. Oh puji Tuhan, mohon nomor rekening. Saya langsung berhenti mobil, saya WA nomor rekening saya. Gak sampai 10 menit 3 juta rupiah masuk. Berikan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Tidak perlu minta, tidak perlu menenangkan tangan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ada saja Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mazmur 18 ayat 30 berkata begini. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Jalan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan itu murni. Murni artinya tidak ada sedikit pun kebohongan. Kalau Tuhan yang berjanji memberkati kita, murni Dia berkati kita. Dari mana saja. Haleluya. Dari mana saja. Siapa sih berpikir orang luar Probolinggo bisa berkati saya? Tiba-tiba WA dan sebagainya. Karena kita yakin janji Tuhan murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 32 berkata begini. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tidak ada Allah yang lain yang kita sembah. Namanya Yesus, sanggup menolong kita ketika kita bersandar dan percaya penuh kepada Dia. Di masa-masa pandemi ini, kesulitan-kesulitan ini, ada banyak prediksi bahwa di hari-hari ke depan akan tambah sulit. Ya, setelah pandemi COVID-19, varian Delta, sekarang ada varian Mu. Bukan Mu. Ya, bahkan lebih dahsyat lagi katanya. Tetapi kalau kita bersandar percaya kepada Tuhan, tidak ada penyakit yang menimpa kita. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mazmur 18 ayat 48 berkata begini. Yang telah meluputkan aku daripada musuh, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku, kata Daud. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Haleluya. Kenapa Tuhan lepaskan Daud dari orang yang melakukan kejahatan kepada dia? Karena Daud bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak bersandar kepada tentara yang mengikuti dia sebagai raja, tetapi dia bersandar penuh kepada Tuhan. Belajar hari-hari ini, di situasi yang sulit, sesak ini, belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Persaingan bisnis ini hari-hari ini begitu ketat. Belum lagi yang namanya pencuri, perampok, maling, di mana-mana ada. Di Probolinggo baru-baru
Rumahnya disantroni pencuri, 500 juta amblas. Tapi dia masih bisa berkata, syukur hanya uang yang dimaling, aku nggak dibunuh. Oh. Tapi ada anaknya yang kena luka karena dibacok. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menjaga rumah kita? Siapa yang menjaga usaha kita? Kalau kita nggak bersandar, percaya penuh kepada Tuhan. Mari percaya penuh bersandar kepada Tuhan. Saya yakin Tante Nia, kalau tetap yakin percaya penuh kepada Tuhan, Om boleh meninggal, boleh mendahului ke surga, tetapi ada Yesus malaikat Tuhan yang menjaga toko dan emas. Haleluya. Mari bersandar percaya penuh kepada Tuhan. Yang terakhir, ketika kita bersandar penuh dan percaya kepada Tuhan, yang keempat, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita dari baiknya. Haleluya. Ayat itu berkata dalam Mazmur 18 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suara dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lihat, mendengarkan suaraku dari baiknya. Tuhan mendengarkan suara kita dari baiknya, dari surga. Tuhan mendengarkan setiap keluhan kita dari baiknya. Apa yang dimaksud dengan yang baik? Belajar suka menikmati baik Allah, persekutuan dengan Tuhan. Itu baik Tuhan. Orang yang ditolong Tuhan dari kesesakan, orang yang akan dilepaskan dari kesesakan adalah orang yang belajar suka menikmati baik Tuhan, suka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam Habakuk 2 ayat 20 berkata begini, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Orang yang suka cari hadirat Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka berdoa, orang yang suka ibadah, saya yakin Tuhan pasti lepaskan dia dari setiap kesesakan. Istri saya sering katakan, bagaimana Tuhan mau tolong kalau tidak pernah berdoa? Tuhan pasti tolong orang yang suka berdoa, orang yang suka cari hadirat Tuhan, orang yang suka datang di baitnya Tuhan. Bait Tuhan itu apa sih? Ya ibadah. Kalau kita suka datang di baitnya Tuhan, maka Tuhan dari baitnya akan mendengarkan seruan kita. Itulah sebabnya di gereja ini saya katakan kepada saudara, kalau saudara memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, maka setiap masalah persoalan pasti dilepaskan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan gak tuli. Tuhan ingin menolong, tapi seruanmu bagaimana? Doamu bagaimana? Pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan bagaimana? Mazmur 27 ayat 4. Satu hal kata Daud, lihat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupmu, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Menikmati baiknya. Daud katakan bahwa satu hal yang kuminta kepadanya, yang begini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bayangkan, Daud suka ada di rumah Tuhan, di gereja, di tempat ibadah seumur hidupnya. Maka Tuhan terus tolong dia, Tuhan terus tolong dia. Bagaimana Tuhan mau tolong kita? Ibadah kita bolong-bolong. Halo? Tuhan tidak akan tolong kalau ibadah kita bolong-bolong, doa kita bolong-bolong, penyembahan kita bolong-bolong. Tapi kalau kita rutin, taat beribadah, taat menyembah, saya percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Tuhan pasti melepaskan kita dari kesesakan. Haleluya. Mazmur 84 ayat 10 ayat yang terakhir berkata begini, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, ya, daripada 1000 hari di tempat yang lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba. Sebab lebih baik 1 hari, kata Daud, mendingan gue 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bapak Ibu, dengarin baik-baik. Dalam 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari, pintar sekali Kevin ya. Ini calon pendeta ya. Saya mau sekolahkan kalau dia mau sekolahkan pendeta. Amin Kevin ya. Ya, supaya tante yang ada cucu pendeta. Ya. 7 hari. Bapak Ibu. 7 hari. Dalam 7 hari berapa hari saudara kerja? 6 hari. 6 kan? Kok hanya 1 hari Minggu saudara nggak berikan kepada Tuhan? Padahal segala-galanya Tuhan berikan kepada kita. Mari belajar hari Minggu utamakan Tuhan. Karena itu adalah harinya Tuhan. Amin. Berikan hidup kita. Hanya 1 hari dalam 1 minggu loh. Itu pun kalau khotbah Pak John panjang ya 2 jam. Kalau khotbahnya Pak John pendek ya 1 jam lebih sedikit. Apalagi kalau Ibu Ike yang khotbah panjang banget. Kita ada di hadirat Tuhan. Di hari ibadah hari Minggu kita ada di hadirat Tuhan. Makanya Daud katakan, sebab lebih baik 1 hari aku di pelataran-Mu. Karena Daud menikmati hadirat Tuhan. Makanya ketika dia berdoa, Tuhan tolong dia. Mengapa? Saya ulangi lagi. Mengapa kita tidak terlepas dari kesesakan? Karena ibadah kita bolong-bolong. Mari kita mulai belajar taat kepada Tuhan. Amin. Tadi Ibu Gembala katakan ada ibadah Kamis. Monggo datang Kamis. Karena ibadah Kamis ada pendalaman Alkitab, ada pujian penyembahan, supaya saudara indah di hadirat Tuhan. Ketika ada hadirat Allah, ada kepenuhan Roh Kudus, maka di sana ada kelepasan demi kelepasan. Dilepaskan dari penyakit, dilepaskan dari kesesakan, dan dilepaskan dari semua persoalan-persoalan kita. Saya yakin kita akan menjadi orang yang diberkati dan bebas dari masalah. Haleluya. Tutup Alkitab. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini. Tuhan yang berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua